isin ku Kanjeng Nabi isin. Banser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, arah juang dimanapun teman-teman berada, dimanapun kalian berada. Ada hal yang mengejutkan dan saya pikir ini harus kita bahas, harus kita sebarkan, harus kita berkomentar terkait tragedi yang baru saja terjadi atau yang baru-baru saja terjadi. Saya melihat dari salah satu channel YouTube dari Benteng Nusantara, sahabat kita. Ini diposting 1 hari yang lalu, berarti baru kemarin. Ya, 1 hari yang lalu telah terjadi kerusuhan. Telah terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak suka. Ini dicatat ya, yang tidak suka dengan pengajian Kiai Imaduddin. Jadi lagi-lagi hal seperti ini terjadi. Dalam peristiwa ini, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melihat cuplikan videonya atau kerusuhan yang terjadi itu, saya kok merasa miris atau malu melihat adegan-adegan seperti ini. Seolah-olah mereka ini adalah kebal hukum atau tidak peduli dengan aturan. Kiai Imad menghadiri sebuah pengajian, tentu ada prosedur yang dia harus lewati. Ada izin, kemudian dihadiri oleh masyarakat, tentu ada izin keramaian dan lain sebagainya, dan itu ada prosedurnya. Tiba-tiba ada orang yang pengajian itu telah dilaksanakan, kemudian hadir untuk mengacaukan kegiatan tersebut. Ini terjadi di daerah Cianjur ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan sangat disayangkan. Nah, ini saya putarkan dulu sebelum kita kritik habis-habisan kelompok ini. Siapa sih kelompok yang kemudian berani melakukan gerakan-gerakan seperti itu? Apakah mereka tidak terkoordinir? Atau justru ini adalah sesuatu yang disengaja dan diminta oleh seseorang atau sekelompok orang untuk apa? Untuk melakukan sentimen terhadap Kiai Imad. Oke, kita lihat dulu cuplikan videonya. Ini lumayan silakan berkomentar lah bagaimana pandangan kalian setelah melihat cuplikan video ini. Kita putar dulu, setelah itu kita diskusikan ya sahabat-sahabat sekalian. Anu diundangnya dulurnya, anu dihormat
namun hayang nyaho. Injuna Sunan Gunung Jati salib Hidayatullah lamun hayang terang. Kumaha dieu daya nu nyaho. Kumaha injuna wali songo daya nu ngaku-ngaku. Injuna wali songo eta pantangan lamun janjen kiai ngaku-ngaku. Ngaku injuna Sunan Gunung Jati itu bisa narik ambil dunia aja. Kebangkit untuk bisa naksir sama kondisi aja. Orang Sunan Gunung Jati itu bisa naksir sama kondisi. Ternyata beda nama jas mursal. Jeung majas istial. Ternyata beda. Aku kita sudah era di Indonesia di bulan Maret sila. Aku barulah. Era. Lalu jadi jenderal. Pada jenderal dudungkan. Lagi dagang pun mamanya jangan langsung turun Jati dan bukan. Walaupun mamanya nyambung main dan jenderal dudung keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi anu nanya dijawab palingan turunan Sunan Gunung Jati. Tapi lalu jadi jenderal harap ngomong. Ya bicara ke Sunan Gunung Jati. Karena kebetulan bapak saya turunan Sunan Gunung Jati kan hebat jenderal. Itu ngerasa Sunan Gunung. Lalu bukan sengaja dia can hayang terang bahwa mengaji satu eta Injuna Sultan Maulana Hasanuddin kumaha tadi terang dia Injuna Sultan Maulana Hasanuddin yang ngerang-ngerangkeun keluarga Al-Istiqlaliyah eta jadi Injuna Sultan Maulana Hasanuddin kumaha karena mulhanan nyataan bagian kita lo murid jadi kiai jadi jelmaan geus kadileut manfaatna ku umat kadileut manfaatna ku manusia ya model ieu turunan nganak ieu iya lalu turunan kanjeng Nabi akhlakna teu mirip-mirip acan ku kanjeng Nabi kumaha Nabi manis, manehna bengis. Nabi ramah, manehna marah-marah. Ngaku cenah ya kumaha urang rek percaya. Dicenona akhlakna jauh jeung kanjeng Nabi tawadu manehna sombong. Nabi doa dan rahmat ke umat bahkan ke musuh-musuh Allah mahdikau wa innahum la ya'lamun. Dia ngedoainnya semoga istrinya cerai, semoga dunianya sekarat. Lah model itu nabi model itu percaya tak? Percaya tak? Sangat percaya. Akhlakna engkau murhak, kitabna padang kenyambung, sejarahna tete anak melenceng ke India. Nah, itulah yang
Isin ku Kanjeng Nabi isin. Banser. Inilah yang harus diperhatikan oleh umat. Kamu Ibn Habib paling ya. Ya, paling beda. Oh, Ibin. Kalau mah aku tek kayak enggak dia bae gitu ya. Gerak. Biasa, pasinggung. Laparannya. Atau benar kan kelompok itu mah kayak enggak dia hari ada mau kerusuhan gitu. Man, siap banser. Oh ya, siap banser. Kacau anjir. Lanjut. Run. Gaspol. Aman. Terus euy. Alhamdulillah. Aman deui. Biasa eta dulur urang eta. Awas lagi nanaonkeun dulur aing eta. Dulur aing. PWI itu hadir untuk mereka, jangan sampai berbuat yang kurang baik. Kita hanya ingin memberikan pencerahan, mengajak kepada mereka. Oke, gimana? Sahabat-sahabat sudah melihat apakah itu bisa kita maklumi sebagai sebuah tindakan yang lumrah? Saya pikir tidak. Mereka punya kapasitas apa untuk membubarkan sebuah pengajian? Di awal saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya pengajian dan mengumpulkan banyak orang tentu melewati prosedur. Ada aturan main, misalnya ada izin keramaian menghadirkan sekian puluh orang atau mungkin ratusan atau mungkin ribuan orang di situ. Itu ada prosedurnya, ada izin. Tidak mungkin Kiai Imad hadir di Cianjur tanpa izin itu. Itu berarti ilegal. Kalaupun ilegal, Kiai Imaduddin hadir di tempat itu, juga bukan mereka yang punya kapasitas untuk membubarkan pengajian itu. Sepakat ya? Ada aparat hukum kok. Ada kepolisian kok. Ya apa gunanya kepolisian? Apa gunanya aparat? Kalau kelompok ini, si mukibin ini berani bertindak di luar prosedur. Berani mendahului aparat kepolisian. Ya untungnya dalam tragedi ini, dalam peristiwa ini ada sahabat-sahabat kita dari Banser, ada sahabat-sahabat kita dari PWI, LS,
yang dengan apa namanya gerakan cepat memukul mundur kelompok itu. Ya, saya harus apresiasi, nyali mereka luar biasa, nyali mereka besar, hadir dalam sebuah kerumunan di mana tentu mayoritas orang yang hadir di situ adalah orang-orang yang memang cinta, suka, dan sepakat pro terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Kiai Imad. Ya, saya tidak tahu jumlah mereka berapa orang yang hadir di situ. Tapi nyalinya luar biasa, saya harus akui itu. Saya, apa ya, mereka ini sumbu pendek, bertindak seenaknya. Sahabat-sahabat harus tahu bahwa di beberapa tempat sebelumnya yang sudah kita juga bahas di video sebelumnya terkait penolakan Habib Syekh menghadiri sebuah tablik akbar, kalau saya tidak salah atau apa, silahkan dikoreksi kalau saya salah, yang akan menghadirkan Habib Syekh itu ditolak oleh beberapa sahabat-sahabat kita dari pengurus PWI. Hasilnya Habib Syekh tetap hadir di sana. Pertanyaan saya, apakah PWI melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin ini? Kan tidak. Kenapa? Karena PWI paham ada aturan mainnya, ada aparat. Ketika mereka turun untuk mengusir Habib Syekh, tentu mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pasti akan berhadapan dengan aparat kepolisian. Berbeda halnya dengan mereka, karena secara personal mereka tidak suka dengan kajian Ki Imaduddin karena mereka adalah budak-budak para Ba'alawi. Akhirnya apa? Emosi yang meluap, hadir dalam pengajian itu dan kemudian melakukan sebuah kerusuhan. Ini apa? Mereka ini siapa? Punya kapasitas apa? Saya bilang. Ini kita geram. PBNU harus melihat ini. Kejadian ini harus dilihat oleh PBNU. MUI harus melihat ini. Pemerintah harus melihat ini. Bubarkan organisasi seperti itu yang kemudian bertindak seenaknya, melakukan persekusi, melakukan kerusuhan seperti itu. Tidak jelas organisasi macam apa yang dipelihara oleh negara ini dan kemudian berani melakukan hal-hal seperti ini. Ini tindakan yang ilegal. Ya. Dan dalam pengajian itu Kiai Imad masih sempat mengatakan, ya jangan diapa-apakan, itu saudara saya. Ya betul. Hal-hal seperti ini kalau tidak turun tangan pemerintah atau PBNU atau MUI, maka pasti akan terjadi kontak fisik. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga hal-hal seperti ini harusnya perlu dikelirkan. Kelompok yang selalu melakukan sebuah kerusuhan-kerusuhan seperti itu, ya dibubarkan sajalah. Ya, walaupun kita tahu sendiri, mereka sebenarnya sudah pernah dibubarkan. Muncul lagi dengan slogan yang sama, hanya sempat merubah kepanjangan dari nama lembaganya, ya muncul lagi, gayanya tetap sama. Jadi diberantas sajalah. Imigran-imigran yang tidak tertib ada di Nusantara ini, usir saja, suruh keluar. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini miris kita melihat hal-hal seperti ini. Kasihan masyarakat yang sudah jauh-jauh meninggalkan kesibukannya di rumah hanya untuk menghadiri kajian itu, tiba-tiba ada kelompok yang berusaha untuk membubarkan pengajian itu. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin segitu dulu untuk video kita di hari ini. Saya berharap ada komentar-komentar dari kalian, bagaimana penilaian kalian melihat kejadian ini. Ya, ini heboh sih ya. Silakan berkomentar. Nanti kalau saya sempat kita akan berdiskusi di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Saya izin pamit. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.